anak-anak, Happy New Year! Senang sekali ya kita bisa kembali bertemu di tahun yang baru, tahun 2024. Semua adalah berkat dan penyertaan dari Tuhan kita. Mari saat ini kita mau sama-sama beribadah di awal tahun ini dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Anak-anak, ibadah hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan menyertai dan memimpin kami sampai di tahun ini, tahun 2024. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir, supaya puji-pujian yang kami naikkan memuliakan nama Tuhan, dan kami pun diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, mari dengan penuh sukacita kita mau sama-sama nyanyikan dari PPK nomor 24, Kesukaan yang Ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, kalik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap, yang mencari mendapati dalam dikau terang tetap. Cakrawala membunyikan hormat padamu Yahu, bintang intan sekalian membesarkan namamu. Unggasmu bersukaria dengan bunga di lembah, laut dan sungai turut ya ramai-ramai soraknya. Terang dan warna beribuan menghilaukan indahmu, yang menghibur sekalian yang khawatir mengeluh. Atas sayap kesukaan kami pun kau naikkanlah, jauh di atas kedukaan keterangmu yang cerah. Atas sayap kesukaan kami pun kau naikkanlah, jauh di atas kedukaan keterangmu yang cerah. Anak-anak, di tahun ini kita juga mau sama-sama berjanji kepada Tuhan mau jadi anak yang lebih taat, dan lebih taat. Jadi kita mau sama-sama nyanyikan pujian TAAT, aku mau lebih dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus dan juga Papa Mama. Yuk sama-sama nyanyikan lagu ini ya. TAAT taat, TAAT taat, saya mau seperti Yesus. TAAT taat, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka selalu. TAAT taat, TAAT taat, TAAT taat, saya mau seperti Yesus. TAAT taat, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka selalu. TAAT taat, TAAT taat, TAAT taat. Kiranya
Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk senantiasa taat kepada Dia. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anakku sekalian. Hari ini Lause Cindra akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, saatnya sekarang kami akan belajar firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin kami semua agar supaya kami bisa konsentrasi dan bisa belajar firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan sesi firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan menciptakan makhluk hidup di dunia ini. Mereka semua mengalami pertumbuhan. Baik itu tanaman yang mula-mula sebuah biji, kemudian ada daunnya, ada bunganya, dan kemudian berbuah. Dia akan menjadi semakin tinggi, nggak semakin mengecil. Begitu juga dengan manusia. Ya, manusia juga mengalami perkembangan. Pertama, dia akan lahir sebagai seorang bayi. Kemudian dia menjadi anak-anak. Dia pergi ke sekolah, belajar membaca, menulis. Nah, kemudian menjadi remaja. Setelah remaja akan mengalami fase dewasa. Nah, kemudian menjadi tua. Anak-anak pernah melihat seseorang yang usia 12 tahun? Pasti pernah. Bahkan kalian sekarang mungkin usia 12 tahun ya. Apa yang bisa kalian lakukan ketika kalian berusia 12 tahun? Banyak hal ya. Kalian bisa pasti membaca menulis, membantu orang tua, lantas belajar Alkitab. Apalagi berolahraga. Wah, banyak sekali. Apakah Tuhan Yesus kita juga mempunyai pengalaman yang sama seperti kalian ketika usia 12 tahun? Ayo kita lihat dalam Alkitab ya. Kita melihat Lukas pasal 2 ayat 39 hingga 52. Anak-anak, waktu itu adalah perayaan Paskah bagi orang-orang Yahudi. Tidak ketinggalan, Ibu Maria dan Bapak Yusuf juga akan merayakan Paskah. Mereka mengajak anak-anak mereka untuk pergi dari Nazaret ke Yerusalem, ke Bait Allah untuk merayakan Paskah bersama. Mereka juga tidak lupa membawa benda-benda yang dibutuhkan. Seperti sayur pahit. Ya, apalagi itu roti yang pipih. Juga mempersembahkan kambing dan domba. Bagi orang Yahudi, 3 benda ini mengingatkan kepada mereka akan kesengsaraan mereka ketika menjadi budak zaman dulu ya. Anak-anak, sayur pahit ini mengingatkan mereka pada masa-masa ketika mereka berada di Mesir sebagai budak. Kemudian domba itu mengingatkan mereka pada hari terakhir ketika malaikat Tuhan datang ke Mesir, kemudian terjadi kematian anak sulung bagi orang-orang Mesir, tapi Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel yang sudah diolesi oleh darah domba. Sedangkan sayur, Lause sudah sebutkan sayurnya ya. Ini roti yang pipih itu mengingatkan mereka bahwa mereka harus cepat-cepat pergi meninggalkan Mesir ya. Nah, anak-anak, semua dibawa oleh orang-orang Israel untuk beribadah dan untuk merayakan Paskah bersama
di Yerusalem. Apakah Tuhan Yesus ikut? Tentu saja Tuhan Yesus ikut bersama orang tuanya ingin pergi ke bait Allah. Karena tahun depan Tuhan Yesus sudah dianggap dewasa. Tuhan Yesus akan menjadi bagian dari jemaat. Tuhan Yesus bisa belajar Alkitab lebih banyak, Injil lebih banyak ya. Kalau waktu itu Taurat ya, lebih banyak dan bisa berdiskusi dengan para imam ya. Anak-anak, mereka semua melakukan perjalanan jauh ya. Sesampai di Yerusalem, semua orang beribadah. Perayaan ini berlangsung selama 7 hari. Mereka mendengarkan firman Tuhan dan mereka juga memuji Tuhan. Mereka semua taat melakukan ibadah. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga taat beribadah? Nah, setelah perayaan usai, mereka semua mengemasi barang-barangnya dan mereka akan berangkat pulang ke rumahnya. Tidak ketinggalan juga Ibu Maria dan Bapak Yusuf mengemasi barangnya dan bersama rombongannya kembali ke Nazaret. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah berada di antara rombongan itu, sehingga orang tuanya sudah tidak khawatir lagi. Tapi sudah seharian mereka tidak bertemu Tuhan Yesus. Mereka bertanya kepada kenalan mereka, kerabat mereka, "Di mana Yesus? Apakah kamu melihat Yesus?" Mereka mengatakan, "Saya tidak melihat Yesus. Mungkin di belakang," gitu ya. Namanya kemudian menuju ke belakang. Dilihat, loh kok tidak ada? Nah, mulailah cemas hati kedua orang tua ini. Kemudian mereka mencari Yesus. Mereka tidak mau kehilangan Yesus. Jadi mereka kemudian kembali lagi ke Yerusalem. Perjalanan 3 hari. Mereka kemudian bertemu dengan Yesus di sana. Kira-kira Tuhan Yesus sedang apa ya? Apakah Tuhan Yesus tertidur di bait Allah? Atau Tuhan Yesus sedang jalan-jalan ke Yerusalem karena Yerusalem itu kota besar ya? Anak-anak, Tuhan Yesus tidak jalan-jalan dan tidak juga tidur-tiduran. Tapi Tuhan Yesus berada di tengah-tengah para ahli Taurat, sedang melakukan tanya jawab dan sedang berdiskusi di sana. Anak usia 12 tahun sudah mengenal Taurat dengan baik. Sehingga orang-orang yang ada di sana menjadi tercengang. Mereka kagum kepada Tuhan karena kepandaian anak ini. Kemudian orang tua Tuhan Yesus mendekati Tuhan Yesus. "Mengapa engkau melakukan hal ini kepada kami, anakku? Kami sangat khawatir mencari kamu kemana-mana." Maka jawab Yesus kepada kedua orang tuanya, "Jangan khawatir ibu ya." Anak-anak bisa melihat dalam Alkitab bagaimana Tuhan Yesus menjawabnya. "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku sekarang sedang berada di rumah Bapakku?" Anak-anak, Tuhan Yesus bukan bermaksud untuk tidak taat kepada orang tuanya. Tapi Tuhan Yesus kali ini ingin menunjukkan bahwa Dia itu mau taat kepada Allah. Dia juga ingin beribadah dan Dia juga ingin belajar bersama-sama para ahli Taurat. Meskipun Tuhan Yesus jauh lebih pandai dari mereka. Anak-anak, orang tuanya
mendengar jawaban Tuhan Yesus menjadi terheran-heran dan mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Anak-anak tahu maksud kata-kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ingin mengasihi Allah dan Allah Bapa di surga, dan dia juga adalah seorang anak Allah. Apakah Tuhan Yesus tidak mau pulang setelah dipanggil oleh kedua orang tuanya? Tuhan Yesus mendengar. Tuhan Yesus taat kepada Bapa di surga, dan Tuhan Yesus juga taat kepada orang tuanya yang ada di bumi. Maka Tuhan Yesus bersama kedua orang tuanya pulang sampai ke rumah. Hari-hari dilewati oleh Tuhan Yesus bersama saudaranya, bersama keluarganya yang di bumi, dan Tuhan Yesus tumbuh menjadi besar. Tumbuh menjadi orang yang lebih dewasa dan kuat. Tidak hanya secara fisik, tetapi secara rohani Tuhan Yesus lebih dewasa. Tuhan Yesus lebih murah hati. Tuhan Yesus lebih bijaksana dan baik hati. Dan kemanapun dia berada, banyak orang mengasihi dia. Anak-anak, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga mau seperti Tuhan Yesus? Pasti mau ya. Kita semua harus belajar. Belajar ingin seperti Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus mau datang untuk kita. Tuhan Yesus taat kepada Allah Bapa di surga. Dia datang bagi kita untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Apakah kamu mau menerima dia? Mari anak-anak, di tahun baru ini kita akan belajar untuk menjadi serupa seperti Yesus. Memang kita tidak bisa 100% seperti Yesus, tapi kita bisa belajar menjadi anak yang makin taat. 1, taat beribadah, sayang pada Tuhan. 2, taat kepada orang tua, seperti Tuhan Yesus taat kepada orang tuanya, mengasihi saudaranya, dan sesama. Anak-anak, sebelum Lause menutup firman Tuhan hari ini, mari kita belajar ayat hafalan ada dalam Lukas 2 pasal 52. Begini bunyinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, di tahun baru ini kami ingin belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kami ingin seperti Engkau yang taat kepada Bapa di surga. Taat untuk melakukan firman dan menjadi pribadi yang baik. Kami juga mau taat, belajar taat kepada orang tua kami dan mengasihi sesama. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Meskipun kami tahu itu sulit bagi kami, tapi kami percaya dengan bantuan Tuhan dan Roh Kudus kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Anak-anak, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang terus memberkati kita sampai di tahun yang baru ini. Kita bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini.
Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita berdiri, kita mau bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, hari ini Lo Setiwi juga mau mengumumkan di tahun yang baru ini, yuk anak-anak datang ibadah secara onsite ya, bagi yang belum ibadah secara onsite. Karena Lo Setiwi dan juga Lo Selose yang lain serta teman-teman merindukan kalian bisa beribadah bersama-sama. Buat anak-anak yang mungkin hari ini ibadah online karena sakit atau karena ada halangan yang lain, Lo Setiwi tunggu ya minggu depan ya kita ketemu di gereja. Lalu Lo Setiwi juga mengingatkan anak-anak untuk share video hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum bergereja atau yang mungkin belum beribadah. Jadilah berkat bagi mereka. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.